Kikir bekas kita jadikan pisau.
Oke, proses selanjutnya kita sepuh. Wow, keren banget. Oh, cakep. Nah, hasilnya, sempurna, cakep banget. Ya, ini sepuhnya menggunakan media oli, lebih aman. Setelah kita bersihkan, lalu kita diamkan di tungku sebagai upaya tempering setelah dihardening. Bagus banget, kelihatan putihnya itu keras banget ya, karena tadi waktu di BG empuk si kikirnya. Kecil sih, nanti kapan-kapan kita buat yang gede ya dari kikir. Oke ya, setelah dingin, benar-benar dingin, kita lakukan proses penggagangan. Di sini ada ini brul, ini kayu brul jati apa brul amboina kurang tahu. Nanti ketika di gerinda ada serbuknya maka akan tercium baunya, ketahuan nanti. Kalau brul jati khas banget. Terus ini untuk aksesorisnya ada tanduk, dari pucukan tanduk, terus ada potongan kayu ingas merah. Kita proses.
Lanjut dipilok buat pernisnya. Sebelum dipilok ini dibungkus biar aman. Wis entek. Oke, mantep. Tinggal kita jemur.
mati lampu mati, kurang 2 grid lagi sebenarnya, terus sudah selesai. Jadi tinggal merapikan. Ini ada hitam bekas sepuhan sama di sini, tinggal dirapikan, beres sebenarnya. Pisaunya seperti ini, dan ini serangkanya. Untuk materialnya baja bekas kikir bekas, gagang dari Brul Jati, aksesorisnya hitam tanduk, ini ingas merah. Untuk serangka ini papan-papan bekas ya. Ini cakep ini kalau dipakai untuk serangka. Papan bekas packing-packingan itulah, yang biasa untuk packing buah ataupun papan palet kayak kalau nggak salah istilahnya. Cakep untuk motifnya. Ini sofa dan semit meetingnya dari ingas merah, full harden. Nah, ini aja sudah cakep banget tajamnya. Nah, tapi kurang satu lagi, dan ini biar bersih gitu loh maksud saya. Kalau semisal nggak bisa bersih ya sudah, nggak apa-apa, karena kikir itu nggak cuman luarnya saja yang garis-garis, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Oke, seperti itu. Mungkin tayangan ini dapat guna dan ada manfaatnya. Subscribe bagi yang belum, like dan komen ditunggu. Demikian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.